baik yang ada di rumah dan dimanapun, semoga kalian selalu berbahagia hati. Dan selamat datang di kanal kami, Sosis Nusantik, suara obrolan seputar insan seni Nusantara cantik. Nah, tentunya episode kita kali ini adalah episode kali kedua ya teman-teman, dengan bahasan yang menarik, yakni melanjutkan pembahasan di sebelumnya, di Sabtu sebelumnya. Nah, saya punya janji sama teman-teman ya, siapakah seorang Ahmad Fat'at begitu kan, dan kita akan mengulas tentang, tidak mengulas sih, terlalu ini ya, terlalu apa namanya, spesifik banget gitu ya kalau mengulas gitu. Kita akan menceritakan gitu ya, agar lebih enjoy konten kita di kali kedua ini. Kita akan menceritakan siapa seorang Ahmad Fat'at, dan kita akan menceritakan apa sih sebenarnya isi lagu dari cermin kehidupan karya Ahmad Fat'at. Kenapa begitu istimewanya begitu kan ya, dari lagu tersebut begitu, ada apa sih sebenarnya gitu ya. Oke. Nah, begini teman-teman, setelah saya menelusuri segala literatur begitu kan ya, entah dari buku-buku, entah dari internet, jurnal dan semacamnya, ternyata tidak ada yang masih meneliti seorang Ahmad Fat'at, musisi seorang Ahmad Fat'at itu belum ada begitu. Jadi kita minim data begitu ya teman-teman. Sejarahnya memang tidak sempat tertulis dan tidak sempat terteliti begitu. Dan alhamdulillahnya ternyata kita masih bisa diberikan kesempatan untuk mendengarkan karya beliau begitu kan ya. Iya. Jadi seorang Ahmad Fat'at ya, cirinya ya sudah seperti itu. Beliau menekuni apa yang menjadi perannya begitu ya, salah satunya di dalam seni musik, dan yang paling inti lagi ya teman-teman, karena beliau tidak mengejar popularitas begitu kan ya, lebih konsen kepada karya dan selalu karya begitu, apalagi karya seni, karya yang ada, yang muncul dari dalam jiwa begitu kan, seperti itu. Jadi ya tidak sempat memikirkan bagaimana popularitasnya untuk dikenal biografinya, semacam itu teman-teman ya. Semoga saja dengan adanya kanal Sosis Nusantik ini banyak yang mencari biografi beliau dan semacamnya begitu kan ya. Dan sudah seberapa banyak sih Ahmad Fat'at memberikan dedikasinya kepada musik di Nusantara ini. Nah, lalu kita lanjut kepada cermin kehidupan, salah satu karyanya dari Ahmad Fat'at yang menguncang gitu katakanlah. Kita bisa tergugah ya dari awal liriknya itu kita sudah bisa membaca, sudah bisa mengartikan begitu. Oh, ini sebenarnya cermin kehidupan tujuannya kemana sih? Apakah kita harus selalu bercermin sebagai seorang manusia? Apakah kita tidak boleh lupa untuk bercermin? Jangan-jangan kita selalu bercermin setiap hari, tapi kita lupa dengan cermin diri ya sih. Nah, oke. Jadi lanjut ya ke topik. Maaf, saya minum dulu ya, kita ke teh siap dulu. Oke, lanjut teman-teman. Sebelum kita menceritakan lebih jauh, ada baiknya kita mengirimkan Al-Fatihah ya. Kita mengirimkan kado Al-Fatihah kepada beliau yang telah berjasa di sisi musik Nusantara, perkembangan perjalanan musik di Nusantara. Sebagaimana lam yaskulinas begitu ya teman-teman, etikanya salah satunya adalah untuk mengirimkan kado Al-Fatihah kepada beliau sebagai bentuk etika kita untuk mencintai dan menghargai.
Baik, kita lanjutkan pembahasan di cermin kehidupan. Di sini di lirik pertama bahwasanya sejarah itu telah membicarakan bagaimana tegaknya suatu bangsa gitu ya. Itu karena dari 3 hal ya, yakni ada budi bahasa di situ, akhlak, iman, serta ketakwaan. Itu dari tegaknya suatu bangsa. Begitu pula sejarah juga berbicara. Nah, di lagu ini ya, di lagunya Ahmad Fatak, sejarah juga bicara bagaimana suatu bangsa itu bisa runtuh begitu. Ternyata suatu bangsa itu bisa runtuh karena adanya harta, tahta, serta akhlak yang tercela. Bagaimana harta dan tahta tidak bisa dikelola dengan baik oleh kita sehingga menyebabkan keruntuhan begitu kan ya kepada suatu bangsa, serta akhlak yang tercela. Jelas ya teman-teman, akhlak yang tercela, bukan harta, tahta, dan wanita atau perempuan ya. Apalagi perempuan yang dimaksud adalah perempuan sebagai racun dunia, sehingga dunia ini runtuh, sehingga bangsa ini tidak tegak lagi begitu kan. Sebagai tiang negara kok bisa-bisanya perempuan yang perempuan dikatakanlah tidak baik begitu dan semacamnya. Ternyata perempuan tidak menyumbang begitu ya, tidak menyumbang adanya kehancuran suatu bangsa, tapi yang menyumbang kehancuran dari suatu bangsa adalah yaitu tadi, karena akhlak yang tercela, karena harta dan tahta yang tidak bisa dikelola dengan baik oleh yang menerima amanah begitu kan, dari Tuhan tentunya. Oke, kita lanjut ke zaman jahiliyah begitu kan. Ini di lirik part kedua. Nah, itu barusan di part pertama ya, lirik part pertama, biar teman-teman gak bingung. Ya, di zaman jahiliyah judi merajalela, sehingga itu mengakibatkan perbuatan yang tercela menjadi budaya yang tercela gitu. Dan berhala-berhala yang ada di situ itu disembah dan dipuja. Dulu ya berhala-berhala itu disembah dan dipuja, sehingga terukir di zaman jahiliyah di waktu itu, di zaman disebut di dalam sejarah disebut jahiliyah begitu. Begitulah potret dan cermin kehidupan di waktu itu. Nah, akan tetapi apakah di zaman jahiliyah itu tidak ada plusnya begitu? Manusia di waktu itu makhluk hidup ya, makhluk sosial di waktu itu tidak ada nilai plusnya begitu di muka bumi. Tentu masih ada. Dan ternyata di zaman jahiliyah itu teknologi itu sudah maju teman-teman. Nah, jahiliyahnya di mana? Jahiliyahnya ya di akhlak itu tadi, karena belum terbungkus dengan yang namanya agama, belum terperlukan dengan yang namanya agama, sehingga adanya patung-patung itu tadi ya dianggap ya penyembahan, sebuah berhala begitu kan ya. Nah, bagaimana dikorelasikan dengan kehidupan zaman sekarang? Jangan-jangan kita sendiri memiliki berhala di dalam diri kita masing-masing. Maksudnya adalah kita merasa diri kita sudah menjadi lebih baik, jauh lebih baik dari orang-orang lain, Allah kita sudah menjadi baik begitu dari yang lain begitu kan ya. Wah, itu malah berhala yang sangat parah lah ya daripada berhala-berhala yang sebelumnya gitu. Berhala yang dikatakan pada saat zaman jahiliyah ini malah ya parah banget deh. Kalau sudah mengatakan bahwasanya ya kita adalah yang lebih baik begitu daripada manusia yang lainnya. Oke, lanjut pada saat di zaman Nabi Musa. Nah, bagaimana perjalanannya? Pada saat zaman Nabi Musa itu ada yang namanya salah satu pemimpin itu ya Fir'aun ya. Bahwasanya beliau mengaku sebagai Tuhan, aku bisa segalanya begitu kan. Dan siapapun
pada saat zamannya Nabi Musa ini, yang tidak memuja si Fir'aun ini pasti akan dipenjara, pasti akan mengalami siksaan, akan tersiksa orang-orang itu. Nah, apalagi bagi orang-orang yang beriman, disalib dan dirajam begitu ya. Nah, akan tetapi di masa itu setiap masa ada orangnya begitu katakanlah. Nah, Fir'aun akhirnya ya binasa karena terkubur dalam samudra begitu kan. Jadi teman-teman bisa cek perjalanan historia sejarah pada saat zaman Nabi Musa, bagaimana pada waktu itu Fir'aun bisa binasa karena keangkuhannya, karena mengaku dirinya sebagai Tuhan begitu. Nah, baik, lanjut ya. Di zaman Nabi Lut, di zaman Nabi Lut, kaum Hawa itu terbuang. Hanya kaum pria yang bisa bercinta gitu ya, bercumbu dengan sesamanya. Jadi antara kaum pria dengan kaum pria yang lainnya begitu, itu hidup berpasang-pasangan tanpa seorang perempuan. Jadi kaum Hawa waktu itu dikesampingkan, sehingga apa yang turun, azab Allah yang turun, negeri waktu itu dihancurkan, diturunkan ya azab Allah, dihancurkan negerinya pada saat zaman Nabi Lut. Nah, begitulah cermin kehidupan. Jadi kita sudah mempunyai gambaran sebenarnya di dalam agama kita itu sudah lengkap sebenarnya untuk kita mengaji lebih jauh begitu ya. Untuk kita sebenarnya kita mau menempatkan di posisi yang mana nih, gitu kan? Di posisi yang mana? Pelajaran yang mana yang bisa kita ambil begitu? Nah, di saat lanjut ya, di zaman Rasulullah. Nah, ini pembahasan yang sangat krusial begitu kan, dan saya harus hati-hati. Di zaman Rasulullah, akhlak yang menjadi budaya, akhlak yang bagaimana, tentu bukan akhlak yang tercela ya teman-teman. Dan lagi si miskin dan si kaya ya, waktu di zaman Rasulullah ini hidup berbagi rasa. Hidup berbagi rasa itu bagaimana? Tidak membeda-bedakan gitu kan ya, antara si miskin dan si kaya. Mereka saling berbagi, saling melengkapi. Nah, begitu pula dengan cerita begini. Ada cerita dan ada salah satu ulama yang mengatakan bahwasanya kalau kamu itu doyan jajan, ya, beliau belanja gitu, belanja aja terus jajan itu, terus jajan itu nggak apa-apa. Itu sebuah salah satu dirimu bersedekah begitu kan. Iya, itu bukan dari Siti Roma ya yang mengatakan. Teman-teman bisa cek daud dari Gus Baha misalnya. Ya, kita disuruh belanja nih ke tetangga, misal ada salah satu warung di situ, kamu larisi itu begitu, itu adalah salah satu manifestasi sedekah begitu katanya. Dan setelah dipikir-pikir, oh iya, kita saling melengkapi nih antara kekurangan dan kelebihan kita. Dan lagi kita juga memberdayakan UMKM setempat begitu kan, memberdayakan orang-orang, memberdayakan kreativitasnya mereka gitu kan. Seperti itu ya teman-teman. Ada lagi di zaman Rasulullah itu, nah di garis bawahi martabat kaum wanita. Nah, yang sebelumnya pada zaman sebelumnya itu kaum Hawa yang terbuang begitu diajukan. Nah, di zaman Rasulullah martabat kaum wanita itu bagai ratu yang dimuliakan loh teman-teman. Apalagi kita sebagai umatnya, dan apalagi kita yang hidup di lingkup ini ya di zaman ini begitu kan ya, yang mengaku sebagai umatnya, dan ada juga duriah Rasul begitu kan ya. Di zaman ini ada duriah Rasul. Jadi memang kita sudah tidak ragu dan tidak takut lagi begitu. Seharusnya kita juga
ya hidup aman, tentram, sentosa, sebagaimana misi Rasul pada waktu itu. Martabat kaum wanita bagai ratu dimuliakan, tidak ada penyiksaan, tidak ada penindasan terhadap kaum wanita. Nah, apalagi kaum wanita itu diumpamakan juga sebagai tiang negara. Jadi tidak ada embel-embel wanita atau perempuan sebagai racun dunia lagi, nggak ada. Bagi saya kalau masih ada yang mengatakan wanita adalah racun dunia, ya perlu belajar lagi, perlu cross check lagi, kita perlu ngaji lagi. Iya kan, kita perlu ngaji lagi. Kok bisa perempuan ataupun wanita itu diberikan bandrol sebagai racun dunia? Padahal loh, Rasul itu memuliakan banget, gitu kan? Memuliakan kaum wanita banget, teman-teman. Oke, itulah potret dari cermin kehidupan. Nah, sebagaimana dari zaman ini ya, dari zaman yang saya jelaskan tadi, dari zaman jahiliyah, zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Lut, sampai zamannya Rasulullah, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya orang yang menilai orang lain itu lebih buruk dari kita, orang lain itu lebih hina dari kita, ternyata itu adalah cerminan dari diri kita sendiri. Jadi hati-hati ya teman-teman, hati-hati menilai. Apalagi kita mengatakan bahwasanya kita sudah takwa. Oke, takwa itu memiliki beberapa ketentuan, beberapa ciri orang-orang itu bisa dikatakan takwa. Tapi yang menilai orang itu sudah takwa atau belum ya bukan diri kita, bukan manusia yang hina ini ya, dari air yang hina ini, bukan. Ya jadi kita marilah saling menggenggam erat gitu kan ya, dan mari kita kembalikan kepada bagaimana seorang manusia itu diciptakan ke muka bumi itu apa gitu kan ya, seperti itu. Dan yang paling penting jangan lupakan, kita harus memuliakan martabat kaum wanita, kaum perempuan. Jadi sudah diketahui ya bahwasanya kalau negara itu rapuh gitu, berarti tiangnya dong yang nggak kuat, berarti wanitanya dong enggak, bukan itu. Jadi siapa yang menjadi tugas ya, yang menjadikan tiang itu tegak kembali begitu? Jadi siapa? Nah, jadi adanya laki-laki itu juga sebagai penyangga dari tiang begitu, sebagai pengokohnya. Jadi sebenarnya antara laki-laki dan perempuan ini memiliki kinerja, memiliki kolaborasi yang baik jika kita memang benar-benar sudah mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Begitulah maksud dari cermin kehidupan. Oke. Jadi sangat spesial banget ya, sangat dalam banget kalau kita cerita melalui lagu, apalagi lagu-lagu ini ya diciptakan langsung oleh seorang Sayyid Ahmad Fatak. Itulah ceritanya dari lagu ini, dari cermin kehidupan. Nah, apakah lagu ini masuk dalam kriteria seni? Jawabannya ya sangat masuk teman-teman. Lalu kalau sangat masuk berarti seni itu hanya membahas tentang musik dong, hanya musik, hanya puisi, hanya lukisan misal, hanya tarian misal. Jawabannya tidak, seni tidak sesempit itu. Ternyata setelah kita kaji kembali nih, manusia diciptakan itu mereka dari masing-masing dirinya memiliki jiwa seni loh. Iya, memiliki jiwa seni. Sehingga apa? Semisal
kita berprofesi sebagai seorang guru, kita berprofesi sebagai seorang petani, berprofesi sebagai seorang ekonom, seorang budayawan, seorang politikus dan sebagainya. Kita memiliki kemampuan dalam seninya masing-masing. Bagaimana seorang guru memiliki seni mendidik yang baik. Seni menjadi pendidik yang baik. Seni di dalam bertani itu juga beda lagi, begitu kan. Jadi teman-teman jangan hanya hanya mengartikan seni, oh orang yang pintar berpuisi, orang yang pintar bernyanyi, bermain musik dan sebagainya itu adalah seniman. Tidak. Di dalam jiwa kalian, di dalam diri kalian masing-masing memiliki jiwa seni. Nah, ada lagi nih, kalau masih belum pas ya dengan pengertian dari seni, saya akan membacakan seni menurut para ahli. Oke, ini dimulai dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Seni menurut para ahli ada 12 ya, ada 12 pengertian menurut para ahli. 1. Menurut Ki Hajar Dewantara, seni merupakan hasil dari keindahan yang mampu mempengaruhi perasaan orang lain yang melihatnya. Selain itu, seni juga dapat disebut sebagai ciptaan manusia yang dapat memberikan perasaan indah. Yang kedua, menurut Aristoteles, seni itu merupakan suatu bentuk ekspresi dan jelmaan dari tiruan alam dan tidak menyimpang dari realitas. Yang ketiga, menurut Plato, seni itu dapat disebut dengan istilah ars imitator natura, atau hasil tiruan dari alam dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Yang keempat, menurut Leo Tolstoy, dalam tulisan berjudul What is Art? Ia menyatakan pengertian seni sebagai ungkapan perasaan seseorang, ya, pembuat karya dengan berharap agar orang lain dapat menikmati dan merasakan hasil karya buatannya. Yang kelima, menurut Herbert Reed, seni adalah wujud dari hasil pengalaman dan pengamatan yang dihubungkan dengan emosi, psikologis, serta kegiatan fisik ke dalam suatu bentuk karya. Menurut para ahli yang ke-6, Immanuel Kant, bahwasanya seni adalah suatu impian karena kenyataan tidak dapat diikhtiarkan dengan rumus-rumus. Jika pengalaman empiris dan rasionalitas dipertanyakan saat menikmati seni, maka bagaimana peran akal budi dan indera dalam seni? Insya Allah. Yang ketujuh, menurut Hilary Bell, seni merupakan istilah untuk seluruh karya manusia yang mendorong adanya rasa ingin tahu dalam mencari. Yang kedelapan, menurut Alexander Baumgarten, seni merupakan suatu nilai estetika yang mempunyai tujuan untuk mengguncangkan dan membahagiakan para menikmatnya. Yang kesembilan, menurut Eric Kahler, seni adalah kegiatan manusia yang melakukan penjelajahan untuk menciptakan kenyataan baru ya tentunya dalam suatu penglihatan yang melebihi akal dan menjanjikan secara kiasan sebagai mikrokosmos yang mencerminkan makrokosmos. Dan yang ke-10, menurut Ahdiat Miharja, seni adalah kegiatan rohani manusia sebagai refleksi realitas dalam suatu karya yang bentuk dan isinya mampu membangkitkan pengalaman tertentu bagi rohani penikmat. Dan yang ke-11, menurut Sofyan Salam, seni adalah ekspresi estetik
dalam bentuk media visual, bunyi atau suara, gerak dan lakon. Ekspresi estetik terbentuk untuk memenuhi kebutuhan praktis tertentu. Dan menurut Dr. Andes Popo Iskandar, seni adalah suatu bentuk ungkapan dari emosi yang diciptakan seseorang untuk dilihat orang lain sebagai kesadaran hidup bermasyarakat ataupun berkelompok. Nah, itulah macam-macam seni menurut para ahli. Ya, teman-teman sudah tahu ya sekarang bagaimana itu seni, apa itu seni, begitu kan ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih sebelum saya tutup. Kalau kita sudah mengetahui tentang seni, lalu siapakah insan seni itu? Jawabannya adalah, silakan teman-teman tonton terus ya kanal kami Sosis Nusantik setiap Sabtu. Oke, selamat siang dan selamat berlibur, happy weekend. Salam santri. Dah.